Oke, selamat datang. Kali ini ada sumber menarik banget nih yang Anda bawa. Soal pencarian legendaris Ainul Hayat ya, mata air kehidupan abadi. Betul sekali. Wah, ini kisah lama yang penuh misteri ya kayaknya. Siap kita bedah nih. Siap dong. Ceritanya ini fokus ke Raja Zulkarnain. Kita bicara era yang cukup jauh di belakang, sekitar 322 sebelum Masehi. 322 SM. Oke? Nah, sumbernya ini cerita soal perjalanannya yang luar biasa. Melintasi bumi sampai ke tempat yang disebut tepi belahan bumi yang lain. Tepi belahan bumi lain. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini kan era sebelum ada konsep timur dan barat kayak sekarang ya. Jadi ke ujung dunia yang dikenal saat itulah. Dan dia nggak sendirian. Ada malaikat Rafael yang dampingi. Oh, didampingi malaikat ya? Keren juga. Nah, dari sini mulai menarik nih Tasti. Jadi, malaikat Rafael ini katanya nih ya, ngasih tahu soal adanya sumber air. Namanya Ainul Hayat. Ainul Hayat? Dan katanya kalau minum air itu... Konon, seteguk aja itu bisa bikin hidup abadi sampai hari kiamat. Kecuali ya, kalau peminumnya sendiri yang minta ke Allah untuk dimatikan. Wah, gila sih ini. Pantes saja Raja Zulkarnain langsung tertarik banget pasti ya. Banget. Jelas ini langsung memicu rasa penasarannya atau mungkin ambisinya ya. Tapi, ada yang menarik nih dari sumbernya. Apa tuh? Ternyata, Zulkarnain ini nggak langsung, ayo berangkat, gitu kan? Nah, itu dia. Justru ini poin penting. Dia nggak gegabah. Malah ngumpulin para ulama dulu. Oh, dia tanya-tanya dulu ke para ahli gitu ya? Betul. Dia tanya soal Ainul Hayat ini. Ini nunjukin sisi kepemimpinan dia yang mengedepankan pengetahuan dulu sebelum bertindak. Cukup bijak sih menurut saya. Ainul Hayat? Ada satu sosok kunci yang muncul. Seorang alim, ulama gitu, yang diyakini itu Nabi Khidir. Nabi Khidir? Wah, sosok legendaris juga ini. Iya kan? Nah, beliau ini ingat ada wasiat lama. Dari Nabi Adam. Wasiat Nabi Adam? Isinya apa? Isinya itu bilang kalau Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap. Bumi yang gelap? Misterius. Terus lokasinya di mana? Pas Zulkarnain tanya lebih detail, jawabannya spesifik, tapi ya itu tadi, tetap aja misterius. Di tempat keluarnya matahari. Di tempat matahari terbit, berarti arah timur dong ya? Secara logika iya. Petunjuknya jadi dua, bumi gelap dan tempat matahari terbit. Ini yang bikin Zulkarnain sama Nabi Khidir akhirnya bergerak ke arah timur. Ke ujung dunia yang dikenal saat itu ya? Betul. Dan perjalanannya ini nggak main-main loh. Sumbernya bilang butuh waktu 12 tahun. 12 tahun? Itu lama banget, kebayang nggak sih dedikasinya? Iya, komitmennya luar biasa. Mungkin ada keyakinan kuat di baliknya ya? Pasti. Nah, setelah 12 tahun itu, mereka sampai dong ya? Akhirnya sampai di tepi bumi yang gelap itu. Dan disinilah ceritanya jadi, makin intens. Gimana tuh suasana bumi yang gelap itu? Kayak malam biasa? Justru enggak. Sumbernya bilang bukan gelap kayak malam, tapi lebih mirip kayak asap atau kabut tebel banget gitu. Nggak kelihatan apa-apa. Wah, pasti ngeri juga ya masuk ke situ? Iya. Nah, Zulkarnain ditemani Nabi Khidir sebagai pemandu, akhirnya memberanikan diri masuk ke area misterius itu. Berdua aja gitu? Atau sama pasukan? Sumbernya fokus ke Zulkarnain dan Nabi Khidir yang masuk ke intinya. Nah, di dalam kegelapan pekat itulah, nasib mereka jadi beda. Beda gimana? Ada intervensi ilahi, gitu ceritanya. Allah ngasih wahyu, langsung ke Nabi Khidir. Wahyu langsung? Wow, isinya apa wahyunya? Wahyu tuh ngasih tahu Nabi Khidir kalau Ainul Hayat itu ada di sebelah kanan sebuah jurang. Dan ini yang penting, air itu dikhususkan buat beliau. Oh, jadi cuma untuk Nabi Khidir? Bukan buat Zulkarnain yang dari awal nyari? Iya, begitu menurut sumbernya. Jadi Nabi Khidir ngikutin petunjuk itu, nemuin mata airnya, terus beliau mandi dan minum air itu, dapat keabadian. Terus, Raja Zulkarnain gimana nasibnya? Dia kan yang mimpin ekspedisi. Nah, ini bagian yang kontras banget. Zulkarnain, dia terus berkeliling di dalam gelap itu selama 40 hari. 40 hari nyari? Iya, tapi nggak berhasil nemuin Ainul Hayat itu. Ya ampun. Udah 12 tahun perjalanan, 40 hari nyari di gelap-gelapan, tapi nggak ketemu. Begitulah akhir ceritanya di sumber ini. Allahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang paling tahu kebenarannya gimana.